Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di pagi hari ini kembali lagi kita di GPDI Film Latimas menyapa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita awali pagi hari ini dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan, firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk selalu terus di dalam setiap kebenaran, di dalam setiap yang Ia kehendaki untuk supaya kita kerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita di pagi hari ini, di mana Kain, atau firman Tuhan datang kepada Kain. Bagaimana Tuhan mengatakan bahwa dia harus berseri mukanya, tidak muram, atau dia tidak panas hati, dan dia harus melakukan apa yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan mengingatkan Kain. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 di sini, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi Tuhan mau Kain berkuasa akan dosa. Tuhan mau Kain berkuasa akan dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Kain merasa marah atau bersedih hati? Jika kita melihat bagaimana Kain dan Habel membawa korban persembahan ke hadapan Tuhan. Mereka masing-masing membawa korban persembahan ke hadapan Tuhan. Bagaimana korban Kain, bagaimana korban Habel. Habel mempersembahkan anak sulung domba, dan Kain mempersembahkan hasil daripada pekerjaannya, itu dia menanam. Dan dia membawa sebagian, bukan semuanya, tetapi Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kita melihat di sini bagaimana korban Kain tidak diterima. Terus korban Habel diterima Tuhan. Karena Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar di sini. Mari kita belajar, kita koreksi diri kita. Apakah kita telah mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan? Sebagaimana Habel mempersembahkan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetapi Kain hanya mempersembahkan sebagian dari hasil yang telah dia peroleh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita koreksi diri kita. Ketika Tuhan belum menjawab kita, apakah kita telah mempersembahkan sepenuhnya korban persembahan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari
Dengan begini kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana ketika Kain merasa marah, Kain merasa muram, mukanya muram. Di sini kita boleh melihat mengapa Kain merasa marah. Sebenarnya dia tidak boleh marah, karena apa yang telah dia lakukan, persembahan yang dia beri, yang dia naikkan ke hadapan Tuhan tidak dengan sepenuhnya. Dia hanya mempersembahkan sebagian. Seharusnya dia tidak boleh marah, dia tidak boleh iri hati, karena dia tidak mempersembahkan sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Begitupun juga kita boleh melihat di sini bahwa bagaimana Habel mempersembahkan korban persembahan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari dikatakan dalam firman Tuhan ini, biar menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kita, apa yang telah kita berikan terhadap Tuhan, sehingga kita mau menuntut lebih daripada Tuhan. Kita mau menuntut lebih di hadapan Tuhan, sedangkan kita belum melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar. Kita belajar untuk selalu memberikan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjang pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini bahwa Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami ya Bapa. Bila kiranya kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.